Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku seputar tanya jawab terkait dengan darah haid dan darah nifas. Ini sangat bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin dan terkhusus bagi para kaum muslimah dan para wanita. Kita sampai pada pertanyaan ke-10 pada sesi yang lalu, maka kita akan lanjutkan pada pertanyaan sesi atau pertanyaan yang ke-11. Pertanyaannya adalah, jika wanita mendapati darah pada satu hari dari hari-hari haidnya, kemudian hari berikutnya ia tidak mendapati darah itu, ya, sepanjang siang, apa yang harus dia lakukan? Jawabannya, pendapat yang lebih kuat ialah masa tidak adanya darah yang berada di tengah-tengah masa haid adalah bagian dari masa haid juga. Jadi saya ulangi lagi, pendapat yang kuat ialah masa tidak adanya darah yang berada di tengah-tengah masa haid adalah bagian dari masa haid juga. Maka saat itu ia dianggap tidak suci. Oleh karena itu, ia wajib untuk meninggalkan amalan-amalan yang ditinggalkan wanita haid. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang mendapati darah pada satu hari dan tidak mendapati pada hari-hari berikutnya, maka masa yang ada darah itulah masa haid. Sedangkan masa yang tidak ada darah dianggap sebagai masa suci sehingga sampai mencapai waktu 15 hari. Selepas itu dia dianggap sebagai darah istihadah. Ini adalah pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang mendapati darah pada satu hari dan kemudian tidak mendapati pada hari berikutnya, maka masa yang ada darah itulah masa haidnya. Sedangkan masa yang tidak ada darah dianggap sebagai masa suci sehingga mencapai waktu 15 hari. Selepas itu dianggap sebagai darah istihadah. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan yang ke-12, ya, pada akhir masa haid, ya, wanita tidak melihat adanya bercak darah. Apakah ia berpuasa pada hari itu padahal dia belum melihat lendir putih? Jadi salah satu di antara tanda seorang wanita bersih dari haidnya, suci dari haidnya adalah lendir putih. Nah, dalam kasus ini wanita tersebut tidak melihat lendir putih, tapi darahnya sudah berhenti. Jawabannya, jika memang kebiasaan wanita tersebut adalah tidak mendapati lendir putih ketika dia suci dari haid, seperti wanita-wanita yang lainnya, maka hendaknya ia berpuasa. Ya, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi tergantung dari kebiasaan. Kalau biasanya dia memang ketika suci tidak melihat lendir putih ini, maka dia telah suci dan wajib untuk berpuasa. Tapi jika kebiasaannya mendapati lendir putih, ya, ketika dia suci, maka janganlah ia berpuasa hingga mendapati lendir putih tersebut. Pertanyaan yang ke-13, apa hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid? Ini permasalahan yang banyak ditanyakan oleh kaum muslimah. Ya. Apa hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid? Entah itu dengan membaca dari mushaf atau dari hafalannya pada saat keadaan darurat seperti wanita yang berprofesi sebagai pelajar atau sebagai guru. Jawaban dari pertanyaan ini, ya, tidak apa-apa bagi wanita haid, tidak apa-apa bagi wanita haid dan nifas membaca Al-Quran jika dibutuhkan. Jadi ada catatannya. Tidak apa-apa bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas untuk membaca Al-Quran jika dibutuhkan. Seperti wanita yang berprofesi sebagai guru, ya, atau sebagai pelajar tahfidz misalnya, yang mana ia membaca kadar bacaannya atau membaca kadar bacaan hariannya pada siang atau malam hari, ya.
Adapun membaca Al-Quran untuk menambah pahala tilawah, ya, membaca Al-Quran hanya sekedar membaca, hanya sekedar untuk mendapatkan pahala saja, tidak ada kebutuhan yang mendesak yang lainnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan karena mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita haid diharamkan membaca Al-Quran. Pertanyaan yang ke-14. Apakah setelah suci wanita yang haid diharuskan mengganti pakaiannya walau tidak terkena darah selama ia haid? Ini pertanyaan juga banyak beredar di kalangan kaum muslimah. Jawabannya tidak diharuskan, ya, tidak diharuskan. Karena haid tidak membuat seluruh badannya najis. Ya, haid tidak membuat seluruh badannya bernajis. Tetapi hanya menajiskan bagian badan yang terkena darah saja. Sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk mencuci pakaian mereka, ya, khususnya pakaian yang terkena haid. Ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk mencuci pakaian mereka yang terkena darah haid. Kemudian boleh memakainya untuk sholat. Pertanyaan yang ke-15, ya, pertanyaan ke-15, sebagian wanita mendapati bulan Ramadan berikutnya, padahal ia tidak berpuasa beberapa hari pada bulan Ramadan yang lalu dan belum mengqadha atau belum mengganti hutang puasa dari Ramadan yang lalu. Apa yang harus dia lakukan? Jawaban dari pertanyaan ini, wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kelalaian, ya. Kalau dilakukan berdasarkan kelalaian, maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah diperbuat. Karena tidak boleh bagi yang memiliki utang puasa menunda untuk mengqadanya sampai datang Ramadan berikutnya tanpa udzur yang dibenarkan. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, saya pernah memiliki utang puasa Ramadan dan tidak mampu menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Ini kata istri Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi dibacakan, saya pernah memiliki utang puasa Ramadan dan tidak mampu menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi wajib untuk mengganti hutang puasa bulan Ramadan sebelum datang Ramadan yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa utang puasa tidak boleh ditunda sampai datang Ramadan berikutnya. Maka wajib baginya untuk bertobat dan segera mengqadanya setelah Ramadan berikutnya. Pertanyaan yang ke-16. Ya. Jika wanita yang hamil telah melihat adanya darah sehari atau 2 hari sebelum dia melahirkan, apakah ia harus meninggalkan sholat dan puasa saat itu juga, atau ada hal yang lain yang harus dia lakukan? Jawaban dari pertanyaan ini, jika seorang wanita yang hamil, ya, telah melihat darah sehari atau 2 hari sebelum melahirkan dan ia telah merasakan tanda-tanda persalinan, ya, maka darah itu dihukumi sebagai darah nifas yang dengannya dia harus meninggalkan puasa dan sholat. Adapun jika ia belum merasakannya, ya, belum ada tanda-tanda persalinan, ya, belum ada tanda-tanda akan melahirkan, maka darah itu dianggap sebagai darah kotor yang tidak dianggap apa-apa dan ia tidak boleh meninggalkan puasa dan sholatnya. Pertanyaan yang ke-17, apa hukum menggunakan obat penangkal haid agar seorang wanita bisa berpuasa sempurna di bulan Ramadan? Ini pertanyaan yang juga sangat banyak ditanyakan oleh oleh wanita muslimah, semangat untuk memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah di dalamnya sehingga kemudian melakukan hal-hal yang seperti ini. Jawabannya, ya, salah satu jawaban bahwa dilarang untuk menggunakan obat penangkal haid. Ya, dilarang untuk menggunakan obat penangkal haid. Karena obat-obatan ini memiliki dampak bahaya yang besar. Jadi memiliki dampak negatif yang besar. Para dokter telah menyebutkan ini, kata syekhnya, bahwa para dokter telah menyebutkan tentang dampak-dampak ini kepada saya.
hendaknya disampaikan kepada kaum wanita bahwa haid tersebut adalah sesuatu yang telah ditakdirkan bagi wanita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ia harus menerima apa yang telah Allah tetapkan baginya. Ia hendaknya berpuasa bila tidak ada halangan, yaitu bila tidak ada haid, silahkan dia berpuasa. Dan jika ada halangan haid, ya, maka hendaknya ia tidak berpuasa sebagai bentuk keridoan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sekarang kita sampai pada pertanyaan ke-18, ya. Seseorang bertanya, ada seorang wanita 2 bulan setelah ia melahirkan dan suci dari nifas, tiba-tiba ia melihat adanya bercak-bercak darah. Apakah ia tidak berpuasa dan tidak sholat, atau apa yang harus ia lakukan? Jawaban, banyaknya problem seputar haid dan nifas bagi kaum wanita ibarat lautan yang tidak bertepi. Ya. Ini sangat luas sekali hukum-hukum terkait darah haid dan darah nifas. Dan di antara penyebab dari masalah ini adalah ketika sebagian wanita menggunakan obat-obat penghalang haid dan penghalang hamil. Jadi ada dampak negatif bagi obat-obat penghalang haid dan penangkal haid dan penghalang hamil. Orang-orang terdahulu tidak pernah mendapatkan berbagai problem yang seperti ini. Ya. Benar bahwa sejak zaman Nabi ada beberapa persolatan yang berkaitan dengan hal tersebut, bahkan sejak wanita diciptakan. Namun fenomena ini semakin banyak problemnya, ya, yaitu pada zaman ini semakin banyak problem terkait dengan masalah ini, dan tentunya ini sangat mengherankan dan juga sangat disayangkan. Walaupun demikian, kata beliau, ini jawabannya adalah kaidah secara umum bahwa jika seorang wanita telah bersih dan melihat tanda-tanda kesuciannya itu secara meyakinkan, seperti keluarnya cairan kental berwarna putih yang diketahui oleh para wanita, ya, maka setelah itu cairan apapun yang keluar, baik yang berwarna keruh atau berwarna kuning atau bercak atau apa yang lembab, semua itu tidak dianggap sebagai darah haid. Ini jawabannya. Sekali lagi saya akan bacakan kaidah secara umum, ya, bahwa jika seorang wanita telah mendapatkan bersihnya dan juga melihat tanda-tanda kesuciannya dengan meyakinkan, ya, seperti keluarnya cairan kental berwarna putih, yang tentunya ini diketahui oleh para wanita, maka setelah itu cairan apapun yang keluar, baik yang berwarna keruh atau berwarna kuning atau bercak atau yang lembab, semua itu tidak dianggap sebagai darah haid dan tidaklah menjadi penghalang bagi wanita tersebut untuk melaksanakan sholat, untuk berpuasa ataupun digauli oleh suaminya, karena ia bukan darah haid, ya. Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, kami tidaklah menganggap, ya, cairan keruh, ya, dan kuning sebagai apa-apa. Maksudnya bukan bagian dari darah haid. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ditambahkan dalam riwayat Abu Dawud, yaitu setelah suci. Dengan sahat yang sah. Jadi setelah suci, apabila kami melihat cairan keruh atau cairan kuning ataupun cairan apapun juga, ya, setelah masa suci, setelah datang masa suci, maka tidak dianggap sebagai darah haid. Ini kata Ummu Atiyah. Karena itulah kami sampaikan bahwa segala sesuatu yang keluar setelah seorang wanita melihat tanda sucinya dari haid secara meyakinkan, maka hal tersebut bukan bagian dari darah haid. Dan tidak pula menghalanginya untuk mengerjakan sholat, ya, berpuasa, serta digauli oleh suaminya. Namun seyogyanya, ini tambahan perlu diperhatikan, namun seyogyanya ia tidak tergesa-gesa sampai melihat tanda bersih tersebut. Karena sebagian wanita, jika darahnya telah berhenti, ia segera mandi dan bersuci sebelum ia melihat tanda ia bersih. Oleh karena itu, ya, pada zaman sahabat, para wanita di kalangan para sahabat memperlihatkan kapas yang ada bercak darah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau berkata kepada mereka, jangan kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat cairan kental
berwarna putih. Inilah kajian kita pada sesi kali ini dari buku 35 soal jawab terkait dengan darah haid dan darah nifas. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi-sesi selanjutnya. Wassallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.